Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Salahuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang pria asal Inggris membagikan pengalaman spiritualnya yang tak biasa dengan mempelajari berbagai agama di dunia hingga akhirnya menemukan Islam. Usai membaca kitab suci Al-Quran, hatinya tergugah dan memutuskan menjadi Muslim. Bagaimana kisahnya? Salahuddin kini sudah memeluk agama Islam dan meyakini bahwa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kendati begitu, perjalanannya cukup berliku dalam mencari arah hidupnya di usia muda. Saya telah menjadi seorang Muslim selama 2,5 tahun. Sebelum saya memeluk agama Islam, saya adalah tipikal remaja yang hanya melakukan apa saja yang saya inginkan dengan teman-teman. Saya selalu percaya pada Tuhan dari usia yang sangat muda dan ada beberapa insiden dalam hidup saya, di mana saya ingin memiliki jawaban atas apa yang terjadi. Jadi saya mulai bertanya pada diri sendiri tentang di mana saya di sini dan kemana saya akan pergi, kenangnya. Salahuddin telah mencari agama untuk menemukan kebenaran, sebelum masuk Islam. Saya hanya memutuskan bahwa itu tidak mungkin dari Tuhan. Saya melihat ke dalam Yudaisme, saya melihat beberapa hal di sana yang saya pikir adalah kebenaran. Jadi saya mulai berlatih Yudaisme dan mengajukan pertanyaan di sana mengenai kepercayaan Yudaisme, kenangnya. Salahuddin kembali meragukannya lantaran menemukan fakta bahwa hanya orang yang lahir dari keturunan Yahudi yang akan masuk surga. Menurutnya, itu tak masuk akal dan berpendapat jika agama dari Tuhan, harusnya untuk semua manusia, tidak untuk golongan tertentu. Anda harus dilahirkan sebagai seorang Yahudi agar Anda menjadi seorang Yahudi dan diterima di kerajaan surga yang bagi saya jika Tuhan memiliki agama dan Dia memberikannya kepada umat manusia itu tidak bisa hanya untuk sekelompok orang tertentu, itu harus diterima semua orang, terangnya. Dia lalu mencari di Google agama yang paling cepat pertumbuhannya di dunia. Tak lama, dia menemukan Islam. Namun, saat itu dirinya masih berpikiran negatif tentang Islam karena mempercayai berita di media. Saya bingung mengapa memeluk agama yang digolongkan sebagai terorisme dan kebencian. Kemudian, saya bertemu dengan seorang Muslim di perguruan tinggi yang mengatakan Islam adalah agama yang indah. Itu, makna Islam, disalahpahami dan dia berkata agar saya memahami sepenuhnya. Lihat sendiri, kenang Salahuddin. Hingga ia bertemu teman Muslim di kampus dan menyarankan dirinya untuk melihat sendiri ke agama Islam. Ia pun membaca Al-Quran dan mulai tertarik dengan ayat-ayat serta artinya. Di ayat tersebut, Salahuddin menemukan bahwa di ayat Al-Quran terdapat penjelasan soal keajaiban ilmiah. Yang menarik perhatian saya adalah keajaiban ilmiah dari Al-Quran di mana Allah berbicara tentang hal-hal yang hanya Dia yang diketahui dan diketahui oleh seorang manusia atau ciptaan. Jadi karena itu saya tahu itu adalah kebenaran dan saya ingin menerimanya, terangnya. Tak butuh waktu lama, Salahuddin yang terkesima dan takjub dengan isi ayat Al-Quran pun segera datang ke pusat kota dan mencari masjid. Rupanya, Allah segera memberinya hidayah dengan membuka hatinya sehingga mampu menerima agama Islam. Saya pergi ke masjid pusat dan bertanya apakah saya bisa memeluk agama Islam langsung. Dengan melalui syarat syahadat dan Anda harus percaya untuk menjadi seorang Muslim, tutur Salahuddin. Saya setuju dengan semua kondisi seperti hanya ada satu Allah yang layak disembah dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Tuhan terakhir. Semua kitab yang diturunkan dan semua malaikat dan hari akhir sebagai hari penghakiman, jelasnya. Usai membaca kalimat syahadat, terbesit secercah harapan dan cahaya di hati sang mualaf. Hatinya terasa lebih tenang dan damai seperti menemukan arah hidupnya lagi. Jadi sejak saat itu saya mengambil syahadat, saya merasa sangat berbeda, saya merasa lebih bahagia, lebih baik dalam hidup saya, kata dia. Namun, Salahuddin sempat mendapat reaksi keras dari keluarganya, terutama sang ibu. Salahuddin diminta agar mengubah pandangan soal Islam. Namun, ia berhasil meyakinkan keluarganya hingga akhirnya mendapat dukungan untuk menerima Salahuddin yang menjadi mualaf. Kini, Salahuddin pun giat mempelajari agama Islam untuk terus memperbaiki ibadahnya. Ibuku memutuskan bahwa dia akan mengubah pendapatnya tentang Islam sama seperti yang saya lakukan. Jadi ya orang tua saya sangat mendukung saya.
mereka bantu dengan mencoba membuat lingkungan semudah mungkin bagi saya dan dukung fakta bahwa saya lebih bahagia sebagai seorang muslim daripada tidak menjadi seorang muslim, bebernya. Sebelum memeluk Islam, Ibrahim Killington lebih banyak menghabiskan waktu untuk bersenang-senang. Meneguk minuman beralkohol dan obat-obatan terlarang sudah menjadi kebiasaannya. Saya bergaul dengan orang yang sama seperti saya. Dengan harapan, kesenangan dan kebahagiaan itu tak pernah berakhir, kenang dia. Berbicara soal Islam dan Muslim, ia tak banyak mengetahui hal itu sebelum tragedi 9/11. Ia hanya mendengar istilah teroris banyak diulas pada setiap pemberitaan baik cetak maupun elektronik. Ia sempat bingung, apakah Islam dan Muslim itu teroris? Namun, pemberitaan negatif itu mulai mempengaruhi pandangannya terhadap Islam dan Muslim. Satu hal yang tertanam dalam dirinya, setiap Muslim melakukan kekejaman di seluruh dunia. Kebenciannya terhadap Islam dan Muslim mulai tumbuh. Ia merasa negaranya sudah diacak-acak oleh Islam dan Muslim. Mereka itu penjahat berbahaya di dunia, kata Ibrahim. Satu ketika, ia mendengarkan siaran radio. Nama program radio itu adalah Terror Talk. Radio ini milik pemerintah AS. Isi dari pembicaraan dalam radio itu adalah soal kehidupan Nabi Muhammad SAW. Yang ia dengar, radio itu mempertanyakan keteladanan Nabi Muhammad SAW mengingat perilaku terorisme di seluruh dunia. Saya mulai mempertanyakan apa yang diyakini umat Islam pada waktu itu. Kebetulan saya tengah mencari kebenaran, kata Ibrahim. Awalnya, ia banyak belajar tentang mitologi Nordik dan paganisme. Di sela itu, ia pun banyak membaca tentang Islam. Ketika berselancar di dunia maya, ia terlibat diskusi menarik dengan Baba Ali. Ia seorang Muslim. Ia telah mematahkan stereotip Muslim dalam pandangannya. Ia begitu terkejut, ternyata ada Muslim yang humoris dan santun. Ia pun mulai membaca Al-Quran. Ia pikir, ia telah mendapatkan kesempatan untuk membaca kitab yang menjadi rujukan teroris. Awalnya, ia takut terpengaruh. Nyatanya, ia begitu terkejut dengan isi Al-Quran. Ayat demi ayat meluluhkan hatinya. Kebenciannya terhadap Islam dan Muslim menguap. Inilah kebenaran. Pertanyaannya, bagaimana aku berubah, kata dia. Pertama yang ia lakukan adalah pergi ke masjid. Ibrahim pun habiskan waktu sepanjang hari untuk banyak membaca literatur tentang Islam. Ibunya sempat mengkhawatirkan anaknya itu. Ia katakan kepada ibunya bahwa ia tengah berada di masjid. Mendengar itu, ibunya sontak berteriak, "Tidak, Anda tidak bisa berada di masjid. Anda adalah seorang Kristen," kata ibu Ibrahim. Itulah reaksi awal dari ibunya. Beberapa saat kemudian, ia mulai menerima keputusan anaknya itu untuk mempelajari Islam. Ibunya pun menangis. Banyak cerita tentang bagaimana kisah orang yang memeluk Islam. Mereka merasa kembali ke rumah setelah sekian lama pergi. Itulah yang aku rasakan, kenang Ibrahim. Di masjid itu, akhirnya ia memeluk Islam. Ketika Anda ingin mencari tahu tentang Islam dan Muslim, ada baiknya Anda pergi ke masjid. Di sana, Anda akan mendapatkan informasi sebenar-benarnya. Jangan takut akan apa yang keluarga Anda pikirkan. Islam itu lahir untuk kita, umat manusia, tutupnya.